Oke. Jadi aljabar bilangan kompleks ya. Misalkan di sini ada dua bilangan kompleks. Bilangan kompleksnya kita simbolkan dengan Z1, kemudian bilangan kompleks yang kedua kita simbolkan dengan Z2 ya. Oke, Z1 ini untuk bagian realnya kita beri atau kita simbolkan dengan X1, kemudian untuk bagian imajinernya kita simbolkan dengan Y1. Oke. Nah, kemudian untuk bilangan kompleks yang kedua, simbolnya adalah Z2 dengan bagian real X2 dan bagian imajinernya adalah Y2. Dan kemudian kemarin kita juga sudah belajar bahwa kita bisa juga merepresentasikan bilangan kompleks ya dengan bentuk yang di bawah ini, atau ini sering disebut sebagai bentuk polar ya, bentuk kutub atau bentuk polar ya. Baik Z1 maupun Z2. Nah, sekarang yang disebut dengan bilangan identik itu apa? Ya. Nah, bilangan identik Z1 sama dengan Z2 itu jika dan hanya jika baik bagian realnya maupun bagian imajinernya itu nilainya sama. Ya. Nah, itu disebut dengan bilangan yang identik. Ya. Nah, kemudian penjumlahan. Nah, kalau saya menjumlahkan antara dua bilangan kompleks, bagaimana operasinya? Nah, misalkan di sini saya jumlahkan Z1 ditambah Z2 dan hasilnya saya sebut sebagai ZT, ya. Maka ZT itu akan sama dengan, nah yang di sini ini adalah bagian real dari ZT, ya. Jadi saya menjumlahkan bagian real dari Z1 dengan bagian real dari Z2. Ya. Kemudian bagian imajiner dari ZT apa? Ya, di sini kita jumlahkan bagian imajiner dari Y1 dan bagian imajiner dari Z2 ya. Jadi Y1 ditambah Y2. Nah, untuk pengurangan kita menggunakan operasi yang sama ya. Operasi kita adalah saya mengurangkan bagian real untuk menjadi bagian real dari hasil pengurangan ini ya, ZT, dan saya mengurangkan bagian imajiner ya untuk mendapatkan bagian imajiner dari ZT. Perhatikan di sini ya, pada dua operasi tadi kita harus menggunakan bentuk rektangular ya, tidak menggunakan bentuk polar. Meskipun kalau misalkan kalkulator kita kalkulator kompleks ya, kita bisa menjumlahkan, misalkan pada kalkulator tadi kita tuliskan bentuknya polar, ya, kemudian yang satunya juga polar, kita jumlahkan, nah maka kalkulator akan mengubah sendiri ya di dalam programnya sedemikian rupa sehingga, nah operasinya seperti ini ya, jadi real dengan real dan imajiner dengan imajiner, gitu ya. Tapi kalau kalkulator yang kita pakai bukan kalkulator bilangan kompleks, ya untuk penjumlahan maupun pengurangan ini gunakanlah bentuk rektangular ya, bilangan kompleks yang berupa X plus JY ya, atau IY. Nah, kemudian untuk perkalian dengan konstanta ya, R ini misalkan satu bilangan konstan real ya, bilangan real bukan bilangan kompleks. Maka kalau saya kalikan satu bilangan kompleks dengan satu nilai real seperti ini, yang kita lakukan adalah ya, hasilnya untuk bagian real itu saya kalikan bagian real dari bilangan kompleks dengan bilangan real tadi, pengali, ditambah, nah ini bagian imajinernya ya, ini sama dengan J ya, jadi R dikalikan JY atau IY. Nah, untuk contoh soalnya bisa dilihat pada di bawah ini. Untuk yang A, ya, itu saya jumlahkan 4 min 3I atau 3J, min 3J, ya.
ditambah 2I min 8. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, kalau kita ikuti kaidah operasi tadi. Sini berapa coba? Min 4 min I. Nah, ya, min 4 min I. Oke, ya. Jadi, kenapa saya mengurangkan bagian real dulu ya? 4, ya ini operasinya tambah ya, ditambah 4 ditambah min 8. Jadi kita dapatkan min 4. Ya. Kemudian bagian imajinernya kita operasikan dengan bagian imajiner bilangan kompleks yang lain ya. Jadi min 3 ditambah 2I kita dapatkan min I atau min J. Jadi untuk menuliskan bilangan kompleks ini boleh yang real di depan, boleh yang imajiner yang di depan, tidak masalah ya. Yang penting ada bagian real dan bagian imajiner. Atau kadang-kadang realnya nggak ada, imajiner saja ya, tidak apa-apa ya. Kemudian kadang-kadang bagian imajinernya tidak ada ya, bagian real saja boleh, atau bagian imajinernya saja boleh ya. Karena kan bilangan real itu merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks. Nah, kalau yang B berapa? Ya, kalau yang B min 24 plus 15I. oh ya. Oh salah. Oke, coba kita hitung ya. Kita hitung, mungkin saya hitung ya. Ini kan kita kalikan dulu dengan bagian real ya. Jadi ini menjadi min 3 ditambah 12 kurang ya. Maaf ini ada suara dari mana ya? Boleh di mute dulu. Ya, terima kasih ya. Oke. Oke, terima kasih sudah di mute. Nah, saya kembali ke sini ya. Yang ini juga, yang bilangan yang kedua ini juga kita kalikan dulu dengan real ya. Kita kalikan dulu dengan real. Oke. Kita kalikan dulu dengan real menjadi 14 min 2. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kita akan mengoperasikan bagian real dengan bagian real di sini ya. Jadi min 3 min 14 jadi min 17. Nah, gitu ya. Kemudian yang 12J min itu menjadi plus ya. Jadi 12J plus 2J menjadi 14J atau I ya. Oke, jadi hasilnya adalah min 7 ditambah 14J. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Ya, jadi kalau ada perkalian dengan bilangan real ya kita kalikan dulu. Dan bilangan real tadi itu dikalikan baik dengan bagian real ya maupun dengan bagian imajiner. Ya, jadi kalau misalkan ada 2 dalam kurung 3 plus 4J, nah ini hasilnya berapa? Hasilnya 6 plus 8J. 12. 8J. 6 plus 8J. Oke. Nah, sebenarnya ini tidak harus bilangan real ya. Ini bisa juga bilangan imajiner. Misalkan saya mengalihkan 2J, ya, bilangannya sama, 3 plus 4J. Nah, ini saya kalikan, hasilnya bagaimana? Hasilnya, nah ini kita kalikan dengan ini, menjadi apa? 6J. 6J. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan ini, menjadi 8J kuadrat. Nah, sekarang J kuadrat ini bukan lagi bilangan kompleks ya.
karena bukan lagi bilangan imajiner, karena J itu nilainya sama dengan akar min 1, maka jika ada J kuadrat nilainya sama dengan min 1. Kan demikian ya. Jadi hasilnya ini menjadi 6J min 8. Ya. Jadi min 8 ini bagian realnya, 6J ini bagian imajinernya. Demikian ya. Oke. Nah, bisa dipahami ya, perkalian dengan konstanta. Ya. Jadi konstantanya tidak harus real sebenarnya, bisa juga bilangan imajiner. Ya. Oke. Oke. Nah, kemudian untuk perkalian. Nah, untuk perkalian ini kita rumuskan seperti ini. Jadi kalau saya mengalihkan bilangan Z1 dengan Z2, maka kalau pada penjumlahan dan pengurangan itu kan real dengan real, imajiner dengan imajiner. Nah, ini tidak demikian dengan perkalian ya. Kalau perkalian maka kita kalikan semua ya. Pertama ya bagian real dari Z1 saya kalikan